Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang intervensi pemberian formula WHO pada penanganan gizi buruk balita. Next. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Maran Starlah Putri, Musa sama Aisyah, Aswi Maulaya Zulfa, dan Nadia Rizky Aulian. Next. Untuk jurnal pertama yang berjudul Development of a Liquidment and Regard for Treatment of Cervical Malnutrition. Next. Untuk tabel Biko jurnal pertama yaitu population anak-anak yang mengalami malnutrisi akut berat atau SAM, intervention, formulasi makanan alternatif yang bebas laktosa dan diperkaya dengan karbohidrat, fermentasi, dan legum seperti tepung caupeah, comparison, formulasi standar seperti F75 dan F100 yang mengandung laktosa, outcome, pengurangan angka kematian, perbaikan pertumbuhan, dan peningkatan keberagaman bakteri usus yang baik. Next. Background dari jurnal 1, malnutrisi akut berat atau SAM merupakan masalah kesehatan global yang signifikan, terutama di Asia dan Afrika sub-Sahara. SAM sering disertakan dengan komplikasi seperti diare yang dapat memperburuk kondisi anak. Formula makanan standar seperti F75 dan F100 mengandung laktosa yang dapat menyebabkan diare osmotik pada beberapa anak. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengembangkan formula alternatif yang lebih baik. Untuk purpose and aim, purpose mengembangkan formulasi makanan berbasis legum yang bebas laktosa untuk anak-anak dengan SAM dengan tujuan meningkatkan hasil kesehatan dan mengurangi resiko diare. Aim, menguji efektivitas formulasi baru dalam meningkatkan keberagaman mikrobiota usus dan mendukung pemulihan gizi pada anak-anak yang dirawat di rumah sakit. Lalu saatnya ada synthesis of evidence. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa diet kaya serat dan bebas laktosa dapat meningkatkan kesehatan usus dan mengurangi insiden diare. Penelitian ini sebelumnya mendukung pengembangan formulasi baru yang diusulkan. Next. Lalu selanjutnya ada outcome and measurement plan. Outcome, yang pertama ada outcome, yaitu pengurangan angka kematian. Lalu selanjutnya ada peningkatan pertumbuhan dan pemulihan gizi. Lalu selanjutnya ada peningkatan keberagaman mikrobiota usus. Lalu ada measurement plan, menggunakan indikator antropometrik untuk menilai pertumbuhan, analisis mikrobiota usus melalui sampel tinja dan pengukuran kadar nutrisi dalam darah. Lalu untuk metodenya, desain studi klinis dilakukan untuk menguji formulasi baru pada anak-anak dengan SAM. Proses pengembangan mencakup pemilihan bahan, analisis gizi, dan pengujian keamanan mikrobiologis. Anak-anak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama menerima formulasi baru dan yang lain menerima F75 atau F100. Findings dari jurnal ini, temuan awal menunjukkan bahwa formulasi baru diterima dengan baik dan tidak menyebabkan efek samping signifikan. Ada indikasi peningkatan keberagaman mikrobiota usus dan pemulihan gizi yang lebih baik dibandingkan dengan formulasi standar. Untuk implication for prestige, penggunaan formulasi makanan berbasis legum yang bebas laktosa dapat menjadi alternatif efektif untuk pengobatan SAM, mengurangi resiko diare ostomotik, dan meningkatkan hasil kesehatan anak-anak. Penelitian ini menyarankan integrasi formulasi baru dalam praktik klinis dan program nutrisi untuk anak-anak dengan SAM. Next.
Untuk jurnal 2, Comparison Study on Efficacy of UNICEF Specific Therapeutic Food with Traditional Used Home-Based Food in Management of Survey Action Malnutrition. Next. Untuk tabel Wiko dari jurnal kedua, yang pertama populasi, anak-anak berusia 6 bulan hingga 5 tahun yang mengalami malnutrisi akut berat atau LM. Intervensi pemberian anak makanan terapeutik yang direkomendasikan oleh UNICEF, F75 atau F100. Komparasinya, pemberian makanan berbasis rumah yang tradisional, outcome tingkat kenaikan berat badan dan pemulihan dari malnutrisi akut. Background-nya, malnutrisi pada anak dapat dikategorikan menjadi 3 tingkat. Yang pertama ringan, sedang, berat. Malnutrisi akut berat atau SAM memiliki tingkat kematian yang tinggi, terutama dalam bentuk kwashiorkor dan marasmus. Penanganan malnutrisi tergantung pada tingkat keparahannya, di mana SAM lebih baik dikelola di rumah sakit. Namun dengan meningkatnya kesadaran akan malnutrisi sebagai masalah kesehatan masyarakat, pendekatan berbasis komunitas untuk pengobatan SAM telah berkembang. Lalu selanjutnya ada purpose and aim. Purpose untuk mengevaluasi efektivitas makanan terapeutik yang direkomendasikan oleh UNICEF dibandingkan dengan makanan berbasis rumah dalam pengobatan malnutrisi akut berat pada anak-anak. Aim untuk menentukan prevalensi SAM atau SAM di kalangan anak-anak berusia 6 hingga 60 bulan dan membandingkan hasil pengobatan antara dua jenis makanan tersebut. Next. Lalu selanjutnya ada Cities of Evidence. Studi ini mengumpulkan data dari anak-anak yang dirawat di rumah sakit dan yang dirawat di rumah. Hasil menunjukkan bahwa anak-anak yang dirawat di rumah sakit dengan F75 sampai F100 mengalami peningkatan berat badan yang signifikan. Sedangkan anak-anak yang dirawat di rumah tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Outcome and Measurement Plan Outcomes dari jurnal ini, kenaikan berat badan anak-anak yang dirawat dengan F75 atau F100 dibandingkan dengan yang dirawat dengan makanan berbasis rumah. Measurement Plan, pengukuran berat badan dilakukan pada awal perawatan dan setelah 28 hari untuk menilai efektivitas intervensi. Metodenya, studi ini merupakan penelitian prospektif dan observasional yang dilakukan di Departemen Pediatri GSVM Medical College Kanpur. Anak-anak yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu usia 6-60 bulan dengan SAM, dipilih untuk penelitian. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok menerima perawatan di rumah sakit dengan F75 atau F100, dan kelompok lainnya menerima perawatan berbasis rumah. Findings dari 633 anak yang diperiksa, 114 anak atau 18% didiagnosis dengan SAM, dari 84 anak dan diteliti oleh lanjutan 95,24% mengalami marasmus, 3,57% kwashiorkor, dan 1,19% marasmikousikour. Anak-anak yang dirawat di rumah sakit menunjukkan peningkatan berat badan yang signifikan, sedangkan yang dirawat di rumah tidak menunjukkan hasil yang sama. Next. Implication for practice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengobatan SAM sebaiknya dilakukan di rumah sakit dengan menggunakan makanan terapeutik yang sesuai daripada mengandalkan perawatan berbasis rumah. Ini menekankan pentingnya intervensi yang tepat dan pengawasan medis dalam menangani malnutrisi akut berat untuk meningkatkan hasil kesehatan anak. Next.
Yang selanjutnya adalah jurnal yang ketiga dengan judul Transition from F75 to Ready to Use Therapeutic Food in Children with Several Acute Malnutrition and Observation Study in Uganda. Untuk tabel berikutnya, population anak-anak usia 6-59 bulan dengan malnutrisi akut parah atau SAM di Mulago Hospital Kampala, Uganda. Intervention, transisi dari F75 ke makanan terapeutik siap pakai atau RUF secara bertahap. Comparison, anak yang gagal transisi ke RUF dirawat dengan F100. Outcome keberhasilan transisi diukur dengan kemampuan anak mengonsumsi 135 kilokalori per kilogram per hari RUF pada percobaan pertama. Lalu selanjutnya ada background. Malnutrisi akut adalah masalah global serius dengan 52 juta anak terpengaruh termasuk 16 juta dengan severe acute malnutrisi atau SAM. Penanganan SAM biasanya melibatkan F75 sampai F100. Terapi WHO merekomendasikan ready to use therapeutic food atau RUTF sebagai alternatif. Meskipun ada rekomendasi untuk transisi dari F75 ke RUTF, kurangnya pedoman yang jelas menyulitkan praktik ini, sehingga penting untuk memahami proses transisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Next. Lalu selanjutnya ada purpose and aim. Purpose menggambarkan proses transisi dari F75 ke RUTF dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan transisi. Lalu EM-nya yaitu menilai tingkat keberhasilan transisi dan faktor-faktor prediktor kegagalan transisi pada anak-anak dengan SAM. Synthesis of evidence, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transisi dari F75 ke RUTF dapat dilakukan, tetapi kurangnya pedoman yang jelas membuat praktik ini bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti yang lebih konkret mengenai efektivitas transisi ini. Next. Outcomes and Measurement Plan. Outcome dari jurnal ini keberhasilan transisi diukur dengan kemampuan anak untuk mengkonsumsi 135 kilokalori per kilogram per hari RUTF pada percobaan pertama. Lalu measurement plan data dikumpulkan melalui observasi langsung dan pengukuran intake makanan, serta pemantauan kondisi kesehatan anak selama fase transisi. Next. Method design study observational prospektif di Molago Hospital melibatkan 400 anak berusia 6-59 bulan dengan SAM. Prosedur transisi, anak-anak diberikan setengah dari kebutuhan energi dari RUTF dan setengah dari F75, kemudian meningkatkan secara bertahap hingga hanya RUTF yang diberikan. Kriteria keberhasilan ditentukan jika anak dapat mengonsumsi 135 kilokalori per kilo per hari RUTF pada percobaan pertama. Next. Begins dari 341 anak yang mencapai fase transisi, 65% berhasil beralih dari F75 ke RUTF pada percobaan pertama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan termasuk usia anak, status HIV, dan kondisi kesehatan yang dinilai oleh pengasuh. Next. Implication for practice, transisi bertahap dari F75 ke RUF dapat meningkatkan keberhasilan pengobatan anak dengan Severe Acute Malnutrition atau SAM. Metode ini memungkinkan manajemen efektif dalam mengatur rawat jalan. Namun perhatian khusus diperlukan untuk anak-anak yang lebih muda, sangat kurus,
terinfeksi HIV dan yang dinilai masih sakit karena mereka lebih rentan terhadap kegagalan transisi. Rekomendasi ini dapat membantu tenaga kesehatan merancang intervensi yang lebih efektif. Untuk kesimpulannya, pemberian formula WHO F75 atau F1 terbukti menjadi intervensi yang sangat efektif dalam penanganan malnutrisi akut berat pada balita dibandingkan dengan pemberian makanan rumahan. Formula khusus ini secara signifikan meningkatkan berat badan dan kondisi kesehatan anak-anak yang mengalami gizi buruk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawatan di rumah sakit dengan perawatan medis yang ketat serta pemberian formula yang dirancang khusus memberikan hasil yang lebih baik. Hal ini menegaskan pentingnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan makanan terapeutik yang berkualitas untuk mengatasi masalah malnutrisi pada anak. Sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.